أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي وعزمي وقص إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام أموت وأحيا على حبكم وذلي لديكم وعزي وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام أموت وأحيا وعزي بكم وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي إليكم دوام أموت وأحيا على حب وذلي لديكم وعزي بكم وراحة روحي وقصدي إليكم دوام وراحة روحي رجاء قربكم وعزمي وقصدي
ilaikum dawam. Sebidah malik. Amutu wa ahya ala hubbikum wa zulli ladaikum wa izi bikum wa rahatu ruhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam waraha turuhi raja qurbikum wa azmi wa qasdi ilaikum dawam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Ibu-ibu sekalian ingkang kula hormati, ingkang kula mulyakaken, monggo kita bahas, kita lanjutkan pembahasan kita di bab terusnya. Wa ilmu fardhiyatiha lan ngaweruhi dan mengetahui kewajibannya, kefarduannya salat. Fardune salat nanti ada. Fardune salat atau arkanus salat, rukune salat harus diketahui. Ya, harus diketahui. Satu contoh misalkan begini, salat itu ada beberapa rukun, ada rukun fi'liyah, ada rukun qauliyah, rukun sing bangsa gerakan, ada rukun sing bangsa bacaan. Bacaan rukuknya bagaimana, iktidalnya bagaimana. Kalau bacaan, membacanya Fatihah harus bagaimana, itu rukun-rukun sing bangsa bacaan. Makanya di dalam sholat itu ada beberapa rukun bacaan yang harus dibaca ketika melakukan sholat. Telinga sendiri harus mendengar. Sholat, kupingnya dewe kudu krungu dengan rukun qauliyah yang jumlahnya ada 5. 1 takbir. Sholat maghrib, Allahu Akbar. Ini namanya takbir. Takbiratul ihram. Telinga sendiri harus mendengar. Kalau yang begini itu namanya takbir apa, Pak? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Itu apa? Namanya takbirul intikal. Ini tidak wajib untuk dibaca. Sing wajib takbir ya ketika takbiratul ihram itu Allahu Akbar. 1 takbiratul ihram, nek salat kudu diwaca. Konsekuensi daripada membaca berarti mengeluarkan suara Allahu Akbar. Minimal kupinge dhewe krungu. Pak, kuping kula budheg dos pundi niki? Kalau kuping kita budheg, diperkirakan yang di dekat kita ini mendengar. Tapi yo coba banter-banter nemen, Bu. Kok salat nang omah jare Pak kan kayak kudu muni buanter, wah akhire salat nang pikiratan kan nggone salat pikiratan. Apa? Ya. Oke wong. Ya, cukup diri kita sendiri yang mendengar Allahu Akbar. Yang kedua membaca Fatihah. Membaca Fatihah baik penjenengan itu imam atau makmum wajib membaca Fatihah. La sholata illa biqiraatil Fatihah. Tidak dikatakan sholat apabila orang itu tidak membaca Al-Fatihah.
Berarti Fatihah harus dibaca. Mulai Bismillahirrahmanirrahim menurut madhab Syafi'i sampai waladhdallin amin. Mulai Alhamdulillahirabbil alamin menurut madhab yang lain atau yang menggunakan itu. NU pakai Bismillah, Muhammadiyah gak nganggo Bismillah. Maksudnya juga gak nganggo Bismillah, tapi Bismillah gak dibaca. Sampeyan kok kleru praktekan. Sholli fardhu maghribi Allahu Akbar, NU nganggo Bismillahirrahmanirrahim, bukan kuwi. Aku terus takbir nih Allahu Akbar, gak nganggo Bismillah, Alhamdulillahirabbil alamin, bukan itu. Iya. Boleh. Tapi kalau menurut Syafi'i itu diperintahkan, diwajibkan dikarenakan Bismillah bagian daripada Fatihah. Bagian daripada ayat. Tapi yang mengatakan bahwasanya Bismillah bukan termasuk Fatihah, termasuk yang dipakai oleh Muhammadiyah juga boleh, ada dasarnya. Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau di Mekah itu pakai siri apa Bismillahnya pelan. Imam Haramain, Imam Masjid Mekah, Syekh Sudais ya, Imam Masjidil Haram lebu, Syekh Sudais Imam Masjidil Haram, penate Masjidil Haram lebu, Masya Allah, Masjidil Haram lebu, tireping ngulon, menggok ngalor, engko sesuk teko Mekah. Itu ketika ngimami di Masjid Istiqlal juga pakai Bismillah. Ketika di Mekah di depan Ka'bah tidak membaca Bismillah karena semua diperbolehkan. Mulai dari Bismillah sampai waladhdallin amin, telinga sendiri harus mendengar. Namanya baca. Pokok kupingnya diberi krungu. Baik menjadi imam atau makmum. Praktekan. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin sampai teko waladhdallin amin. Itu harus terdengar oleh telinganya sendiri. Baik penjenengan menjadi imam atau makmum. Biasanya sama nek salat dhewe jek kober maca Fatihah, tapi nek dadi makmum ora kober maca Fatihah. Kulenene jenengan lak ngoten to? Apa meneh salat tarawih? Salat tarawih kon maca takbir Allahu Akbar. Wes ngene terus berkano imame ya rada biayaan pisan. Lah nggih. Nggih kula nek enten imam biayaan tak giyepok Bu. Lho tenan. Wong wedok-wedoke ning ngarep ora takon sangu sapu. Ngarepe mun kula cepaki pecut Bu. Nek banteren kula matok ayo coba terbanter. Lah nggih to. Dikarenakan membaca yang namanya membaca itu dari Bismillah sampai waladhdallin besok juga ada syaratnya maca Fatihah itu bagaimana. Tasjid Fatihah itu jumlahnya ada 16. 13 tasjidnya Fatihah tok niku. Niki nek keri sitok mawon wajib mengganti 1 rakaat. Besok ada besok. Kon. Jadi siji takbir, 2 baca Fatihah, yang ketiga membaca at-tahiyat. Niki juga wajib. At-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu rahmatullahi wabarakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini wajib dibaca. Tahiyat itu ketika peristiwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj sampai mau ke Sidratil Muntaha, Kanjeng Nabi uluk salam nggone Gusti Allah. Cara bocah saiki assalamualaikum. Tapi bocone Kanjeng Nabi kalian Gusti Allah, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut thayyibatu lillah. Semua kebaikan hanya bagimu wahai Tuhanku. Dijawab kali Gusti Allah, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Keselamatan juga untukmu wahai nabiku. Lah Kanjeng Nabi mendapatkan salam dari Allah, dia memohon, wahai Tuhanku jangan hanya kepada saya saja, umatku sing di Purnacandirejo juga dapatkan salam dari panjenengan. Makanya ditambah dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.
Makanya Kanjeng Nabi itu sangat peduli sekali dengan kita. Dapat salam dari Allah, memintakan salam lagi dari Allah untuk semua umatnya. Malaikat yang mendengar langsung kaget membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Yang berapa ada? Ketiga. Yang keempat, membaca sholawat di dalam tahiyat akhir. Tadi tahiyat yang wajib dibaca itu tahiyat akhir, ki hukume wajib. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ini wajib. Yang kelima, uluk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini hukumnya wajib. Jadi sholat itu berdialog kepada Allah, omong-omongan karo Gusti Allah. Ora kena salat niku jitemon kaya wong lara untu mulai Allahu Akbar. Larang ngomong belas yaitu. Terus berikutnya wa ilmu bi fardhi wa alla ya'taqida fardhon min furudiha sunnatan. Tidak boleh meyakini dari fardune salat diyakini menjadi sunnah. Contoh membaca kabirau atau doa iftitah, kabirau walhamdulillahi katsira. Itu hukumnya sunnah bukan wajib. Membaca surat pendek, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad, ini hukumnya sunnah. Yang wajib Fatihahnya tadi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal azimi, rabbana lakal hamdu, rabbighfirli warhamni. Itu hukumnya sunnah. Duduk tawaruk, iftiras itu hukumnya juga sunnah. Duduk tahiyat awal, ya. Nggih. Tahiyat akhir seperti ini, hukumnya sunnah ini. Lalu itu duduk itu sunnah apa boleh? Duduk dengan cara yang lain? Boleh. Misalkan silo, nyapa? Dengkule udunen Pak, nek ditekuk lara. Bar sujud nunggu silo. Allahu Akbar, at-tahiyatul mubarakatus shalawatut. Lah ya. Boleh. Makanya ini kan hukumnya sunnah. Duduk tawaruk, iftiras itu hukumnya sunnah. Tapi nek sampean salat kok gak duduk tawaruk atau iftiras, ya lucu Bu. Wong sampean salat wae tahiyat kok silo. Kuwi jane main apa? Pengecualian kalau kakinya sakit, kalau apa diusahakan sunah-sunah dilakukan. Terus yang terakhir adalah wajtinabul mubtilati, lan ngedoi pira-pira perkara sing batalno salat. Yang membatalkan salat niku termasuk mencolot dengan keras, nyolot dengan keras. Nyolot. Terus 3 kali gerakan berturut-turut yang biasanya bahaya seperti ini Bu. Habis rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Ini batal ini. Menurut Syafi'i itu batal. Karena ini sudah gerakan 3 kali berturut-turut. Sami Allahu liman hamidah. 1, 2, 3, 4. Lah kok kayak jam bandul aja ngewenang ini terus. Maka baiknya bagaimana? Baiknya dikembalikan kepada posisi semula ketika kita melakukan sholat. Niki nek teng fikih ngoten. Kalau kita sekok sholatnya pakai sendakep, kembalikan kepada sendakep. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Nek sholatnya sampean gak sendakep, yo gak usah sendakep. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah. Jane apike ngono. Tapi saiki sing umum salate sendakep nek sami Allahu liman hamidah dikek ngisar. Lho, salate apa sendakep iki wajib mboten to, Bu? Sendakep kan mboten wajib niki. Nggih to? Dadi sampean sendakep niki sunah, ora sendakep mboten napa. Fardhu maghribi. Allahu Akbar. Boleh. Kok iya to, Pak, piye to, Bu? Piye to ki? Lah ya. Nggih ta? Allah. Mengangkat tangan hukumnya juga sunnah. Ngangkat tangan iki lho Bu. Ngangkat tangan hida al udunain, jempole niki nganceri gedhe kuping loro.
Ada yang mengatakan demikian Allah. Ini kalau saya pakai yang ini. Ada lagi yang pucuke driji iki nganceri gedhe kuping loro. Allah. Ada yang seperti itu. Enek sing sakmenten. Wala malah enek sing aliran anyar-anyar. Aliran apa? Aliran gak mesti, Bu. Allahu Akbar. Ada yang seperti itu, Masya Allah. Saat ini aliran macam-macam, Bu, yang hati-hati jenengan. Apalagi di YouTube itu ada orang yang ahli filsafat itu menyesatkan orang banyak itu. Ya, itu bagian daripada sholat. Jadi besok harus dimengerti. Makanya jenengan yang suka membaca buku ini lebih dibaca terus baca. Insya Allah jenengan cepat pandai nanti. Ngerti lah minimal, ngerti. Pon, iki benernya jam pinten iki? 4:30 kurang ya? Masih kurang toh? Masih ya. Engko terus berarti ini satu lagi baru itu kita teruskan dengan tanya jawab. Al-Hadas halaman 49. Hadas ini apa toh? Batal. Cara basa penake wong kene ngoten. Al-ahdasu utawi pira-pira hadas iku isnani ana loro. Hadas itu dibagi menjadi dua. Number one, asgharu nyatane hadas cilik. Yang kedua, wa akbaru lan hadas gede. Hadas besar, hadas kecil. Sekarang definisi daripada hadas kecil. Fal asgharu mongko utawi hadas kecil iku ma barang perkara perilaku aujaba kang majibake al wudu'a ing wudu. Sesuatu yang bisa hilang hadas itu dengan wudu, itu namanya hadas kecil. Seperti batalnya seorang karena hilangnya akal, sentuhan laki-laki perempuan yang bukan mahram, terus keluarnya sesuatu dari jalan dua, itu kan membatalkan semua. Hilangnya akal karena kaget, karena pokok hilang akal lah, batal wudunya. Karena ayanan atau gila, itu hadas-hadas yang membatalkan wudu. Wal akbaru utawi hadas kang gede iku ma barang atau perilaku aujaba kang majibake al ghusla ing adus. Sesuatu yang bisa hilang hadas itu dengan mandi namanya hadas besar. Hadas besar itu adalah hadasnya orang jinabat setelah haid, setelah nifas, setelah wiladah, ya itu hadas besar. Untuk masalah aurat ini karena bahasanya itu panjang, ini dibesokkan ya, besok pertemuan yang akan datang. Terus sekarang kita buka session tanya jawab, disilahkan yang mau ditanyakan. Monggo. Yang lainnya persiapan untuk pertanyaan. Bacaan kita ini kan kabiro walhamdulillah kabiro. Terus beda ini pun nopo dengan bacaan salamun ke dulu lalu sampai kita juga kita itu benar nggak? Iki takoke rada angel dijawab ini. Pertanyaannya doa iftitah itu kan kabiro walhamdulillah katsira karo kalamun qadimul la yumallu sama'uhu minhu. Piye terus saya enggak hafal itu. Lah kuwi lah yo sing salamun qadimul la yumallu sama'uhu. Itu kan doa iftitah untuk membaca Al-Qur'an. Pembukaan membaca Al-Qur'an. Gitu, salamun qadimul la yumallu sama'uhu. Kalamun qadimul la yumallu sama'uhu. Itu pembuka Al-Qur'an. Iftitah itu namanya pembuka. Kalau doa iftitah dalam sholat ya kabiro walhamdulillahi katsira. Ada yang langsung inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ard. Apal mboten? Insyaallah Pak kan. Insyaallah apal? Insyaallah mboten. Ada yang lain silakan. Boleh.
Apakah boleh orang sholat membaca doa iftitah langsung ini wajah itu boleh, tidak membaca juga tidak apa-apa. Ada yang lain silakan bertanya. Ya itu nanti ada dalam bab sholat tapi diterangkan sekarang nggak apa-apa karena kita nanti juga sudah sholat lagi. Sebenarnya kan belum. Nanti ada separak perkara yang membatalkan sholat. Gerakan 3 kali berturut-turut yang membatalkan sholat itu seperti wawasbah, mencolot atau nabok, nabok banter, atau bersuara yang memahamkan itu juga membatalkan sholat. Bagaimana kalau kita ketika sholat kita itu gatel? Nggih. Sholat kadang-kadang kan gatel, mbok sing gatel sikile, apa awake? Bagaimana cara mengatasinya? Jadi kaidah di dalam sholat itu yang membatalkan sholat itu termasuk diantaranya adalah 3 kali gerakan berturut-turut. Satu qadhiyah, satu paket yang namanya tangan itu mana? Nek tangannya sampean ki, tangan kan semua. Iki tangan, nek tangannya melok gerak kabeh batal. Tapi kalau jarinya satu, sebagian daripada anggota kita itu tidak membatalkan. Satu contoh misalkan kene dicokot nyamuk gatel misalkan dikukur. Niki mbok sampai mulai sampai takbir sampai rukuk sampai salam pago kur-kur mboten batal. Tapi nek ngeten pun batal. Bagaimana, Pak? Itu yang tidak diperbolehkan. Menurut mazhab Syafi'i itu tidak diperbolehkan. Jadi misalkan seperti ini atau gerakan-gerakan yang keras ini membatalkan sholat. Jadi solusinya nek gatel Bu, ojo driziki melok ngukur kabeh jangan ya, satu saja. Nah, satu niki gerak sampai leder niki mboten batalaken sholat. Lah iya, lah refleks itu mergo pakulinan Bu. Nanti yang punya gerak-gerak refleks atau orang-orang yang latah biasa seperti itu harus dilatih. Ya. Perkara wong latah niku kadang-kadang mboten gerakane tok, sak jerite barang latah. Wong kuaget niku gak innalillah Bu. Deyer jaran. Kok gak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi yang disebut itu jaran. Ada yang lain silakan. Ya. Yang lain pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau kita sholat, kita sadar kalau kaki kita pas atasnya itu rukuhnya itu tidak menutupi semua. Terus kita membenahi apa itu ditutupi, ada disini kelihatan kita dengan rukuh itu bakal apa dah? Itu bagaimana? Orang yang terbuka aurat ketika sholat, ini besok juga ada ini sebenarnya. Kebuka aurat ketika sholat, maka ketika dia tahu bahwa auratnya terbuka wajib segera ditutup, maka sholatnya tidak batal. Nek jenengan jerne batal. Nggih benane. Lah ngene terus tahiyat. Lagi lungguh tahiyat lah kok sikile kebuka, ya ditutup Bu, ditutup. Ya, nek jenengan jerne porak benesis ya batal. Yang rawan itu begini, yang rawan. Kipas angin ya. Kipas angin. Sholat di bawah kipas angin. Ketika tadi diputer di volume 1 gak patek banter. Puturnya mlebu digene sampai teko 5. Wes. Angin mengisor nabrak lantai. Angin kan terus kembali Bu. Rukoh niki mumbul, bisi. Rukoh mumbul. Lalu sampean isis, ya batal sampean. Karena apa? Auratnya terbuka itu ada kemungkinan. Kipas angin ini bahaya loh Bu. Ketika nyetale kebanteran gitu, kita sholat, kipasnya mengisor, balik munggah nggawa rukoh. Apakah terjadi? Anane kula sakit ngomong ngeten iki mergakno terjadi Bu. Ya. Terus yang kedua, terbukanya aurat. Enek wong salat Jumat ngejak putune. Lah putune niki ganduli sarung Bu. Suwarunge lah mbahku ngenek sarungan rapet.
Akhirnya kan cepot, Bu. Bagaimana agar tidak batal? Sarung ditarik kembali di benak. Lah nek porak gandulono cepot yo ben ya malah batal salatnya. Maka apapun alasannya terbukanya aurat wajib segera untuk ditutup. Tidak batal, tidak asalkan caranya yang diatur. Besok dipraktekkan carane piye ngoten ya. Mergano kasusnya masing-masing tidak bisa dicontohkan apa ya, satu contoh untuk semua tidak. Tapi kan kasusnya terbukanya aurat itu masing-masing. Gitu. Lah kadang kan begini, ruko jenengan karena loro to Bu, ruko atasan sama bawahan. Bawahan kolor mboten? Kolor. Saman bar tahiyat arep ngadeg, jelalah kepidekan. Allahu Akbar kolore mengisor. Lah bagaimana cara panjenengan? Ini kan juga kasus. Boleh, ya terus dibenakne Bu, dibenakne. Aja sampean alah porak. Ayo jangan seperti itu. Oh sampean alah porak. Ya begitu ya, Bu ya. Terima kasih pertanyaannya bisa menambah penjabaran keterangan. Niki tak sewenenge ngeten Bu. Ada pertanyaan ternyata bisa menjadikan wawasan kita itu lebih luas lagi. Monggo, yang yang sana. Ya, yang lain persiapan Bu pertanyaan Bu. Ya. Kalau kita naik kereta dari sini asal sampai tujuan arah siang ya besoknya. Itu kalau di kereta itu sholatnya menghadap sesuai dengan boleh. Oh, sholatnya menghadap naik kereta. Ketika di kereta, keretanya jalalah kosong, gitu. Kan banyak kereta kosong ya. Kosong saja boleh, penuh juga boleh ya. Maka bagaimana? Maka ketika takbir, nek kene penak Bu mlakune kan ngulon kabeh kene. Wong lungane ngulon kok. Lah nek lungane Surabaya, Pak, berarti sama naik kereta madep ke belakang. Naik jenengan naik ke Jakarta berarti naik menghadapnya ke barat. Lah tapi kan keretanya kan menggak-menggok Pak. Ikuti saja ke arah jalan kereta. Itu ada rukshoh tersendiri. Engko aja ngengkel. Takbir kono kulon. Wes salat ngasar ya Allah Akbar. Jelane lah kok keretanya menggok ngidul. Ya, terus sampean mueten terus. Ngene ngoten ngwetno. Enggak boleh. Malah ribet jenengan. Ikuti saja. Ikuti saja. Lah enggak kan ning tengah dalan kan bisa toh Bu? Bisa toh. Kayak kan dalan iki kan itu kan lebar itu. Buat sholat kan juga bisa. Nah, kan begitu. Gimana? Pripun? Pripun? Lah enggak nek sepi yo enggak Bu, lah nek pas rame yo salatnya nanti diatur lagi karena salat dalam perjalanan itu bisa bermacam-macam. Ada salat li hurmatil waktu untuk menghormat waktu. Wudu gak mungkin, salat karo ngadeg jeber rukuh, nganggo rukuh ora mungkin wonge penuh sesak, wong ngadeg kayak gojakan ngene waktu salat engko neng tekonggon waktu sholat sudah habis, maka sholatnya lihurmatil waktu. Tetap sholat dilakukan dalam hati, nanti ketika turun baru dikodok. Di antaranya seperti itu. Ada yang lain? Ya. Biasanya kalau perempuan itu tangannya punya dalam. Ya. Sujud, kan biasanya kan. Ya. Laki-laki kan. Yes. Begini, perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Perbedaan sholat laki-laki dan perempuan di antaranya adalah ketika melaksanakan takbir. Baik ya, melaksanakan takbir, melaksanakan ruku', melaksanakan sujud. Ada 3 tempat perbedaan sholatnya laki-laki dan perempuan. Kalau laki-laki takbirnya dibuka, Allah tangannya buka. Kalau perempuan ke dalam, Allahu Akbar. Rukuknya laki-laki dan perempuan. Kalau rukuknya laki-laki tangannya keluar. Kalau perempuan tangannya ke dalam. Ke dalam. Laki-laki, perempuan. Sujud juga seperti itu. Sujud laki-laki seperti ini. Kalau perempuan seperti ini. Nah, ya, perempuan seperti ini.
Anak wong wedok kok sujute ngene. Wah. Kuwi ACDC mesti. Ya. Oke. Yang lain persiapan, waktunya masih panjang. Waktu. Nah. Kewajiban makmum membaca surat Al-Fatihah itu kapan? Setelah imam membaca. Tapi bukan berarti setelah imam membaca selesai. Ayatnya di belakangnya. Imam bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Teko Malik Yaumiddin mungkin jenengan sudah mulai membaca Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nyapa kok ngono? Mergakno jenengan ngerti nek imam iki cuma peteram. Tapi bisa menjadi dzon persangkaan kalau imame niki macane suwi. Berarti imam Fatihah baca Fatihah sama dengarkan dulu, imam balap dolin terus jangan muni amin, imam baca surat jenengan yang membaca Fatihah. Karena imamnya sama punya keyakinan bahwa imam tadi membacanya surat adalah panjang. Bae Husaini niku nek ngimami kan krungu kenggen kula Bu. Subuh banter itu kenggen kula niku gemontang suarane juga bae sayup. Panjang itu punya kesempatan jenengan untuk membaca Al-Fatihah. Seperti itu. Pokoknya nggak boleh mendahului. Lah mendahulunya bagaimana? Sama-sama takbir. Salat maghrib Allahu Akbar. Saman juga Allahu Akbar. Saman langsung mau Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Padahal makmum lagi tuh Bismillahirrahmanirrahim. Saman wis balap dolin. Amin. Ya ini yang tidak boleh. Ada yang lain? Ayo yang pojok belakang. Bu belajar tanya Bu ya. Wis toh dicatat. Ayo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, terus nggih. Bagaimana kalau kita itu melaksanakan sholat kita mau pergi ke Surabaya berangkatnya zuhur, kita sholat zuhur di rumah. Terus nyampe di kereta sampai ke Mojokerto ternyata sudah masuk waktu asar, diperkirakan nanti nyampe tempat sudah masuk pada waktu maghrib, maka kan belum sholat asar. Sholat di kereta dengan tayamum boleh enggak? Boleh tayamum. Wudu juga boleh. Wudu. Piye? Tuku banyu aqua Bu sing gedhi. Wong sangune akeh kok. Aquane 4.000 tapi nek kereta kan larang ya mriyan. Boleh tayamum, boleh wudu juga boleh. Kalau tidak bisa wudu, tidak bisa tayamum. Karena tidak mungkin keretane wonge penuh ya seperti tadi. Kita sholat li hurmatil waktu sholat ngasar ki waktu niki ngadeg kabeh perjalanan masih panjang nggak bisa sholat. Bagaimana? Jenengan sholat li hurmatil waktu, sholat dalam hati kita, nanti setelah turun nyampe tempat sholatnya diqodho. Ada yang lain? Silakan. Tanya Bu, tanya. Bon, iki bener jam 5 kurang 20 menit. Kurang 15. Oh, jamku sing kendu. Ada waktu sedikit pertanyaan atau ditambah? Tambah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Kita lanjutkan bata halaman 50. 15 menit cukup untuk menerangkan.
Aurat. Apa aurat itu? Aurat adalah sesuatu yang wajib untuk ditutup. Ki wangel Bu niki angel. Al auratu utawi aurat iku arbaun ana papat. Auratur rajuli siji iku ngaurate wong lanang mutlakon hale mutlak. Yang pertama adalah auratnya laki-laki secara mutlak. Yang kedua wal amatulan aurate amat. Amat itu budak. Fis sholati ing dalem nglakoni salat. Ini yang dimaksud di sini adalah auratnya laki-laki di dalam salat secara mutlak. Wong lanang awal wong lanang, baik wong lanang itu orang yang merdeka atau amat itu budak, tapi budak di sini nggak ada, berarti secara umum auratnya seorang laki-laki di antara kita. Iku mabak perbarang baina surrati kang ing dalam antarane wudel waruk batilan dengkul. Laki-laki secara umum sholatnya di tempatnya sendiri, tidak campur dengan perempuan. Ketika sholat auratnya adalah baina surah warubah. Maka pakai kulot saja sudah cukup. Ora kaosan, ora klamben, ora katokan pendek, teluk perapatan itu cukup, boleh. Pun ate nyobi. Pun bapake mengke diaturi. Pak, jajal sholat koyok carane wong lanang. Lah piye Dik, kulotan tok ae. Boleh. Mboten lucu Bu. Nek wis kulino kok gak lucu Bu. Lucune mergane rung kulino. Wa auratul qurrati anapun utawi alamat aurate wadon kang merdeka fis sholati ing dalem salat iku jami ubadaniha sekabehane awak. Kalau perempuan melakukan salat auratnya seluruh tubuh, ini aurat semua. Siwal wajhi selain wajah, wal kafaini dan telapak tangan. Sing oleh ketok mengi wajah karo telapak tangan. Selainnya aurat adalah sesuatu yang harus ditutup. Aurat adalah satru launil basar, nutupi rupane kulit. Wa auratul khurrati anapun aurate wadon kang merdeka wal amati lan wadon amat indal ajani bi ana sandinge wong liya iku jamiul badani sekabehane awak. Perempuan-perempuan merdeka dan perempuan amat itu sudah tidak ada sekarang. Budak ini siapa toh? Budak itu adalah orang yang tidak punya hak untuk dirinya sendiri. Kanjeng Nabi termasuk programnya itu dulu menghilangkan perbudakan. Makanya nek wong poso Ramadan batal posone sebab ngumpuli bojone didenda merdekakno 2 budak. Rata-rata seperti itu, sing abot-abot merdekakan budak. Auratnya seorang perempuan di samping orang lain, auratul khurratif wal amati indal ajanibi, di samping orang-orang banyak di tempat umum iku jamiul badani sekabehane awak. Ki awake dhewe sing rung iso nganggo. Kabeh badan jenengan medal teng ratan nyapu jenengan ning Indomaret, pasar Nganjuk, itu auratnya semuanya badan. Semua badan. Termasuk pakai cadar nih. Ketok mripate tok. Nek perlu mripate gak ketok bisa dikacamata nireng. Karena itu semua adalah aurat. Itu adalah kewajiban kita. Aurate wong wedok di dalam umum itu adalah semua badan, kabeh ya. Tapi indal ajanib ning ngandenge wong liya. Makanya terus kita bagaimana? Hati-hati. Dipelajari mulai sekarang. Kalau dalam mazhab Syafi'iyah ada yang membolehkan asalkan sudah tertutup auratnya, tidak semuanya kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kebanyakan para ulama perempuan semua badan adalah
aurat. Ada yang memperbolehkan boleh hanya wajah sama telapak tangan yang bukan aurat. Nah, terus ada lagi yang dikembalikan kepada adatnya. Adatnya perempuan Jawa dulu itu ya kudungan mon kan mboten kados kudungan nggih. Kudungane pripun niku? Rambutnya disanggul, kudungnya dikek ndure. Kados Bu Sinta Nuria itu loh. Ya, itu auratnya orang-orang dahulu. Ada yang memperbolehkan seperti itu. Bajunya pakai kebaya, baju kebaya kan benih ekor papat tok tadi gini. Gitu. Serat sini terus kene enten kotaken kata iki. Apa niku? Wis mbah aku gak roh, aku dudu wedok marai. Nah, makanya kalau yang kaul yang muktamad adalah semua anggota badan. Pun. Saniki wa inda mahramai wa inda maharimiha wan nisa'i ma baina surrati wa rukbati. Auratnya seorang perempuan di tengah-tengah keluarga dan sesama perempuan itu adalah baina surrah wa rukbah. Jadi nek awor karo bojone, karo putrane, karo padha-padha wedoke, awor karo pake, karo mboke, auratnya baina surrah wa rukbah. Nganggo kulotok gak masalah. Boleh. Auratnya hanya itu. Ya. Jadi zaman neng omah kok gak nggo klambi lengkap misalnya kulotan tok untal-untul ngalor ngidul ya gak masalah. Karena ikut dengan keluarga. Sak omah niku aurate ngoten. Ini ada tambahan. Kalau dalam tingkah sendiri renek bature dhewe mple ranok koncone iki nutupi sauataihi. Cukup pakai celana segitiga itu tak wis. Tapi dalam posisi sendiri neng kamar sumuk pisan ya neng kamar dhewe. Lah nek awor karo putrane karo bapake enggak boleh. Ampun, itu tambahan tentang aurat. Terus masih ada waktu berapa ini? 10 menit. Kurang 8 menit. Ada yang mau ditanyakan tentang aurat monggo? Napa Bu? Jenengan kita duangan-dangan arep takon apa kur ngene tok? Nggih, tanya. Yang mau ditanyakan silakan. Bila dirasa cukup ibu-ibu sekalian, jenengan mungkin teng dalem karo sinau karo nek arep takok niku ditulis bicarane. Golek kertas karo pulpen, sampean duwe PR segera ditulis. Sampean keling, oh ya aku sok ben takok iki tulis. Sok ben takok iki tulis. Ngono nek wis kok kene. Nggih, bawa sini ditanyakan. Nek pengennya dibahas secara umum seperti itu. Atau langsung ditanyakan di WA, tapi nih WA biasanya Bu, bahasnya jawabnya tidak bisa langsung, kadang-kadang saya juga punya kegiatan yang lain. Besok pagi jam 5 saya berangkat ziarah Wali Jawa Timur. Mohon doa restu saking panjenengan sami, mudah-mudahan diberi kelancaran dan keselamatan oleh Allah Ta'ala. Bon, itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf, kita tutup bersama dengan bacaan doa. Rabbi fa'fana bi barakatihim bahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'fa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani Rabbi fa'fa'na wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitnah.
hadaitani. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.